Iya, aku minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Oke, kali ini Mr. K bakal breakdown lagi terkait episode 1050. Ya, anggap aja karena episode animenya bener-bener apa ya, bisa membuat Mr. K terkesima lah untuk beberapa episode belakangan ini. So, welcome tadi lang again. It's time to breakdown time, guys. Let's go. Oke, episode 1050 mengambil judul Two Dragons Face Off Momonosuke Determination, yang berarti ya, dua naga berhadapan, tekad Momonosuke. Well, dari judulnya aja udah kelihatan, semisal episode 1050 ini memang berfokus pada pengembangan karakter Momonosuke, mengingat dirinya yang udah bertransformasi menjadi naga sungguhan. Adapun bahan adaptasi pada episode kali ini adalah manga chapter 1025 bagian akhir dan sebagian dari chapter 1026. Sepertinya memang perlu persiapan khusus buat mengadaptasi sisa chapter 1026, guys, karena ada adegan di situ yang gak boleh dibuat setengah-setengah. Alhasil di episode ini gak dimunculin. Babak baru Luffy melawan Kaido. Oke, cerita diawali dengan Kaido yang terpenal usai menerima serangan kombinasi tak sengaja dari Yamato dan Luffy. Tak lama bersama naga Momo ya, Luffy datang menghampiri Yamato dan mengucapkan terima kasih karena telah menahan Kaido selama Luffy belum datang. Wah, dengan wajah sumringah, Luffy mengklarifikasi semisal ia telat karena makan terlebih dahulu. Luffy kemudian meyakinkan Yamato bahwa setelah ini untuk menyerahkan urusan Kaido kepada dirinya. Terus Momonosuke bisa mengendalikan pendaratannya, guys, tetapi Yamato sempat bingung soal kehadiran naga merah muda tersebut. Namun tak butuh waktu lama bagi Yamato buat akhirnya bisa mengenali siapa sosok di balik naga ini. Belum selesai reuni ketiganya berlangsung ya, Kaido telah kembali dari serangan terakhir. Nyatanya ya, serangan luar biasa yang dilontarkan bersama oleh Luffy dan Yamato tak berarti banyak karena Kaido masih sehat walafiat. Oh iya, sebelum lebih lanjut, Mr. K mau sedikit komentar soal visual naga Momo dan Kaido ya, karena intensitas dua naga di episode ini serta screen time yang lumayan banyak dan deadline yang mepet dibandingkan minggu-minggu sebelumnya. Entah kenapa CGI pada episode kali ini ketara banget. Bisa kayak agak heran sama CGI yang digunakan kali ini, tapi ya it's fine lah. Ya karena Studio Animation untungnya gak pure menjadikannya full CGI. Sebab setiap scene yang tengah zoom out di situ visualnya masih lebih halus. Alhasil meski CGI ya tetap gak merusak sensasi menonton. Walau emang agak downgrade dikit lah di bagian ini. Kaido yang telah muncul kembali ke permukaan sempat heran melihat Luffy masih bisa selamat. Keduanya kemudian saling adu tekad. Luffy dengan kemauannya menjadi raja bajak laut, sedangkan Kaido yang ngeklaim bahwa dirinya akan mengambil One Piece. Dari sini sih sebenarnya udah kelihatan Luffy gak tergila-gila sama One Piece, melainkan lebih ke raja bajak lautnya. Karena itu sepertinya menjadi cara untuk Luffy bisa menggapai mimpi dia yang sebenarnya dan terus menjadi rahasia. Kaido mengalihkan pandangannya ke naga yang ditunggangi Luffy untuk selanjutnya menanyakan siapa naga ini. Guys, layaknya di Javu, Momo sontak langsung teringat akan kejadian di masa lalunya saat ia dihadapi oleh kemarahan Kaido di 20 tahun yang lalu. Namun sama seperti insiden tersebut ataupun kala dirinya mau dieksekusi di panggung pertunjukan Onigashima, Momo tak gentar untuk melantangkan nama dan gelar yang akan dimilikinya kelak sebagai Shogun Wano Kuni. Ya, meskipun dengan nada yang kelihatan gemetar lagi ketakutan. Kota Bunga. Oke, kita berpindah sebentar ke ibu kota bunga, Wano Kuni. Di sana ya, para warga Wano Kuni menjalani hari-hari kelam tengah menikmati malam kebebasan dengan riang. Tak terkecuali Otoko yang tengah berjalan bersama Tenguyama Hitetsu. Wah, ada scene tambahan yang diberikan pada momen itu, guys, yakni momen dimana Otoko mengingat mendiang ayahnya Yasue. Jadi Otoko sedikit memberikan penghormatan kepada sang ayah dengan cara yang sederhana, yakni menawarkan harum manis yang kebetulan tengah ia makan. Menyakitkan memang, perasaan sedih ini pun juga tersampaikan ke Hitetsu, sebab apa yang dilakukan Otoko sedikit menggambarkan bagaimana perasaan banyak anak kecil mengalami penderitaan di negeri Wano Kuni. Next, Hitetsu teringat momen dimana Otama hendak menyusul ke pertarungan Onigashima. Memang kalau masalah tekad dan keberanian, Otama ini kecil-kecil kelewat luar biasa sih keberaniannya, guys. Dengan segala keterbatasannya, ia nekat menuju ke Onigashima meski sempat dilarang keras oleh Hitetsu mengingat bahaya yang mengancam.
Oh iya, di sini Tama gak sendirian. Ia pergi bersama Speed dan Gazelman yang kebetulan telah dijinakkan dengan kekuatan Gibidango. Dua orang ini juga bersumpah akan menjaga Utama meski harus mengorbankan nyawa keduanya. Wah, segitu aja buat Ikut Bunga ya. Kita balik lagi ke medan pertempuran di Onigashima. Kabar mengenai dua naga yang tengah berhadapan satu sama lain telah dikabarkan oleh salah satu Maris. Sedikit pengingat ya, Maris ini sebutan buat anggota bajak laut pirates yang aktif mengirimkan kabar. Mereka punya ciri khas berupa wajah yang tertutup topeng kertas. Maris juga mengabarkan semisal bersama naga itu ya, ada Mugiwara Luffy. Next, momen selanjutnya berfokus pada pertarungan dua andalan suku Mings, Inuarashi dan Nekomamushi yang masing-masing tengah berhadapan dengan Jack dan Perospero. Sebenarnya Neko dan Ino tengah unggul atas kedua lawannya guys. Jack sampai mengakui semisal kena satu serangan lagi kayaknya dia gak bisa bangkit lagi. Cuman keberuntungan belum memihak sepenuhnya kala itu guys, sebab kehadiran dua naga membuat awan menutupi bulan. Sedangkan dari suku Ming sendiri ya, transformasi sulong hanya bisa terjadi jika bulan terlihat penuh. So di tengah keunggulan Neko dan Ino, giliran Jack serta Perospero yang melancarkan serangan balik. Sulong memang beneran pisau bermata dua sih, bisa menghasilkan kekuatan yang luar biasa tetapi punya syarat yang gak gampang, menghabiskan stamina pula. Nah, Perospero pun tak mau menghilangkan kesempatan. Tak lama dari lenyapnya transformasi sulong dari Nekomamushi, Perospero menghujani Nekomamushi dengan paku permen. Adegan serangan Perospero ini tambahan yang dihadirkan pada animenya guys, karena di manganya cuma diperlihatin Neko dan Ino yang udah selesai dari dalam mode sulongnya. Anime juga menambahkan momen saat Wanda, Carrot, Barret, dan Sicilian ya mencoba membantu Neko melawan Perospero. Namun sayang, keempat orang tadi dengan mudah disingkirkan oleh Perospero. So kita tinggal menunggu nasib Ino dan Neko seperti gimana. So untuk reader manga keep silent, oke? Tekad Momonosuke. Akhirnya kita kembali ke pertarungan di atap Onigashima guys. Yamato menyadari betul semisal naga merah muda yang di depannya adalah Momonosuke, yang membuat Yamato memanggil namanya. Kaido yang mendengar hal itu tertawa dan tak menyangka naga selain ia sendiri adalah bocah yang selama ini ia kenal. Kaido pun menegaskan bahwa dunia ini tak memerlukan dua naga. Dengan cepat Kaido menyiapkan serangan bolo breed miliknya guys. Luffy sempat meminta agar Momonosuke membalas serangan Kaido itu. Sayang seribu sayang, Momo yang masih dihantui ketakutan ragu dirinya bisa mengeluarkan teknik yang sama dengan Kaido. Bahkan perkataan unik muncul dari Momo, manusia itu katanya gak bisa menyemburkan api. Ia bicara gitu seolah gak sadar ya, dia udah berubah jadi naga. Beruntung serangkaian serangan Kaido berhasil dihindari dengan baik oleh Momonosuke. Meski diselimuti rasa takut, Luffy gak kehilangan akal untuk memotivasi Momo agar lepas dari rasa takut itu. Sehingga Luffy meminta Momo untuk menggigit Kaido. Di awal Momo sempat menolak perintah dari Luffy karena baginya ia kesini bukan untuk bertarung. Di sisi Luffy sendiri ya, ia sama sekali tak peduli soal keraguan Momo. Nah, menggunakan kemampuan gear 3-nya, Luffy menghantam Kaido dengan Gomu no Elephant Gun. Di momen ini ya, sesaat Momonosuke teringat akan masa lalunya dan membuat tekad Momo untuk membalaskan dendam kepada Kaido pun membara. So, rasa takut Momo tadi pun berubah menjadi dendam kepada Kaido, sehingga Momo membuang semua ketakutan yang ia miliki untuk benar-benar menggigit Kaido. Guys, perbedaan anime dan manga pun kembali tersaji di sini. Setelah digigit Momo, harusnya Luffy dengan cepat kembali melancarkan serangan telak ke Kaido kan? Tapi di sini agak berubah, yakni Kaido mau membalas Momonosuke dengan bersiap mengumpulkan energi untuk teknik bolo breed. Beruntung belum sempat Kaido mengarahkan serangan itu sampai ke Momo, Luffy lebih dahulu menghajar Kaido yang perhatiannya tengah teralihkan. So, flashback yang terjadi pada momentum Momonosuke pun seolah menjadi titik balik tekad Momonosuke guys, agar mengingat kembali apa yang melandasinya untuk berjuang. Sehingga Momonosuke bisa membangun tekadnya lagi untuk benar-benar bisa memberi perlawanan sedikit kepada Kaido. Dan apa yang terjadi di atap Onigashima senantiasa terkabarkan di medan pertempuran, membuat Queen pun menyadari semisal yang menahan Kaido selama itu adalah Yamato. Terusan terjawab juga semisal naga merah muda rupanya Momonosuke. Sontak ini membuat semua samurai negeri Wano Kuni yang bertarung kagum dan ikut bersemangat. Di sisi lain, para nakama juga telah mendengar suara Luffy. Reaksi mereka tentunya senang dan bangga, serta makin siap buat melanjutkan pertarungan.
Semua reaksi ini juga scene tambahan yang diberikan di anime only ya. And last, momen terakhir yang disajikan di episode kali ini guys adalah Luffy yang mengingatkan Momo bahwa yang ia gigit itu adalah seorang Yonko. Maka dari itu, apakah masih ada yang perlu ditakutkan lagi di dunia ini? Ya, Momonosuke kemudian menjawab tidak ada. And berakhirlah episode 1050 ini guys. Well, itu dia breakdown Mr. K untuk anime episode 1050. Gimana? Apakah dengan adanya episode ini kalian makin sebel atau malah salut sama Momo? Ya, Mr. K pribadi justru mengapresiasi sih. Akhirnya pengembangan karakternya sangat berasa di sini. Gak cuman jadi dewasa, tapi tekadnya pun kini juga bertambah kuat. Oh iya, jangan lupa cara Luffy memotivasi Momo juga keren memang. Our Bakasenjo selalu punya jalan uniknya sendiri. So, sampai sini dulu pembahasan kita terkait breakdown. See you next time. Adi Sekarang Melo, stay safe everyone. Salam Hari Media.